Halo guys, kita akan memaparkan teori REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy dengan mata kuliah model-model konseling yang diampu oleh Bapak Yovia Yustiko Prasetya. Tonton sampai habis ya guys. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila. Aku adalah Nata Tika Aulia. Hai. Perkenalkan, nama saya Mukhtar Muhammad Mauludin. Definisi dari teori REBT merupakan pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perilaku, tingkah laku, dan pemikiran. Pendekatan ini bertujuan untuk mengajak individu mengubah pikiran-pikiran irasional ke pikiran rasional dengan menggunakan teori DABCDE. Yang selanjutnya, yang kedua adalah tokoh-tokoh dari REBT. Teori REBT digambarkan oleh Albert Ellis dan si anti-psikoanalisis. Lalu beberapa tahap yang dikenal sebagai yang pertama yaitu terapi rasional, lalu diubah menjadi RLT pada tahun 1991, lalu diubah lagi menjadi REBT pada tahun 1993. Kepribadian individu dari sudut pandang pendekatan REBT, kemudian ditambahkan dengan D dan E untuk mengakomodasi perubahan dan hasil yang diinginkan dari perubahan tersebut. Pertama itu ada A atau Activating Event, menjelaskan tentang peristiwa atau situasi yang memicu sifat emosional berupa mungkin sebuah kejadian nyata, imajinasi, atau ingatan masa lalu. Contohnya itu mungkin seperti gagal masuk dalam universitas yang diinginkan, atau mungkin gagal dalam tes CPNS. B atau belief, yang merupakan keyakinan atau cara berpikir seseorang dalam suatu peristiwa. Dan di dalam belief ini terbagi dua, yaitu rasional dan irasional. Dalam rasional itu seseorang mungkin akan memiliki keyakinan atau cara berpikir yang realitas, logis, dan mendukung kepribadian dia. Yang kemudian yang irasional itu mungkin kebalikan dari rasional, yaitu berpikir secara tidak realitas dan tidak logis dalam sudut pandang. Itu ada konsekuensi emosional dan perilaku muncul karena adanya keyakinan terhadap suatu peristiwa. Keyakinan yang rasional menghasilkan emosi dan perilaku yang sehat, sedangkan keyakinan irasional menumbuhkan emosi negatif seperti depresi dan marah. Itu ada disputation. Tahap ini adalah proses menentang keyakinan irasional dari klien. Konselor memberikan pertanyaan kritis kepada klien untuk membantu klien mengevaluasi dan memberikan keyakinan yang lebih rasional dari keyakinan irasional klien sebelumnya. Terakhir itu ada E, yaitu adalah efek. Efek mengganti keyakinan irasional menjadi rasional, dan ketika klien menerapkan keyakinan rasional, klien diharapkan akan mengalami perubahan emosi dan perilaku yang lebih positif, seperti memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dan memiliki pola pikir yang lebih sehat. Oke teman-teman, yang selanjutnya Mukhtar dan
Rena akan mempraktekkan teknik dari RIBT. Simak video berikut ini ya. Jadi apa yang membuat kamu sedih ini? Saya merasa gagal dalam ujian dan saya merasa saya sangat bodoh. Jadi kamu berpikir bahwa kamu itu benar-benar bodoh gara-gara ujian ini? Ya, saya sepertinya seperti itu dan saya tidak punya kemampuan kepada diri sendiri. Apakah kamu kegagalan ujian ini membuat dampak bahwa kamu itu jadi benar-benar gagal dalam kehidupan kamu? Mungkin tidak sepenuhnya, tapi saya merasa gagal. Mari pikirkan, masih banyak orang di luar sana yang mungkin gagal dalam ujian, tapi mereka masih bisa menjalankan kehidupannya ke depan. Ya, saya rasa ada balas orang seperti itu. Mungkin kegagalan ini lebih mencerminkan situasi daripada secara pribadi kamu. Nah, Ya, saya rasa seperti itu. jadi mungkin kita harus merubah perspektifnya bahwa saya gagal kali ini dan saya akan mencoba lagi di tahun depan dan saya akan belajar dengan giat agar bisa lulus dalam ujian itu. Ya, saya merasa lebih baik seperti itu dan saya akan membuat lebih optimis. Itu baru bagus, jadi mungkin kita akan lebih fokus memperbaiki dalam hal situasi, yaitu situasi ketika kamu mengalami kegagalan dalam ujian dan berhenti untuk menghukum diri kamu sendiri bahwa kamu itu gagal dalam ujian. Jadi apa langkah kecil yang ingin kamu ambil untuk kedepannya? Baik, langkah kecil pertama saya yaitu yang pertama saya akan membuat jadwal terlebih dahulu dan saya akan belajar lebih giat lagi. Itu mungkin salah satu langkah kecil yang bagus. Jadi mari kita buat langkah-langkah itu dan saya mungkin akan membantu kamu untuk kedepannya dalam membuat jadwal dalam belajar tersebut. Baik, terima kasih atas informasinya dan saran. Pada teknik RIBT yang sudah dipraktekkan oleh kelompok kami, terdapat beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah proses penyadaran kepada konseli tentang irasional, yaitu penguatan bahwa mereka memiliki potensi untuk berubah. Tahap yang kedua adalah proses dispute atau pikiran irasional, implementasi teknik konseling. Yang selanjutnya adalah tahap yang ketiga, yaitu proses pengembangan filosofi hidup irasional. Kelebihan dari teori RIBT yang pertama adalah pendekatan ini akan mempercepat penemuan titik permasalahan yang utama pada konseling. Yang kedua adalah pembelajaran untuk berpikir logis bisa digunakan dalam permasalahan konseling di masa depan. Yang ketiga, konseling akan merasakan bahwa dirinya mempunyai kemampuan intelektual dan cara berpikir. Keterbatasan pada teori RIBT atau Rational Emotive Behavior Therapy, yaitu teori ini tidak memiliki banyak manfaat jika digunakan pada konseli yang sudah putus asa dengan hidupnya dan terlalu bergantung pada emosinya. Teori ini juga tidak cocok digunakan untuk konseli yang berada terlalu jauh dari realita kehidupannya, sehingga sukar untuk mencapai tujuan. Sekian pemaparan materi pendekatan RIBT. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Terus belajar dan tetap semangat! Dadah.